Di sebuah hutan yang lebat dan subur, hiduplah seekor kancil yang sangat terkenal karena kecerdikannya. Tapi, selain cerdik, kancil ini juga sedikit nakal. Salah satu kenakalannya adalah dia suka sekali mencuri timun segar dari kebun milik seorang petani bernama Pak Tani. Setiap pagi, saat Pak Tani datang ke kebunnya untuk merawat tanaman, ia selalu merasa heran. Kenapa ya? Karena jumlah timun di kebunnya selalu berkurang. Padahal, ia sudah merawatnya dengan sepenuh hati. Duh, siapa sih yang berani-beraninya mencuri timunku setiap malam? Gumam Pak Tani dengan perasaan kesal sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Karena pencurian ini terus berlanjut, kesabaran Pak Tani akhirnya habis. Ia memutuskan untuk mencari tahu siapa pelakunya. Pak Tani pun punya ide. Malam itu, dengan tekad bulat, ia memasang sebuah jerat perangkap yang tersembunyi di antara tanaman timunnya. Ia berharap si pencuri akan segera tertangkap basah. Keesokan paginya, seperti biasa, si kancil datang ke kebun Pak Tani. Ia tidak tahu kalau ada bahaya yang sedang mengintainya. Dengan hati yang riang gembira, ia melampat-lampat di antara barisan timun, mencari buah yang paling muda dan paling renyah. Saat ia sedang asyik memetik timun incarannya, tiba-tiba, ketak, kakinya tersangkut sesuatu. Ternyata, kakinya terjerat tali perangkap yang dipasang oleh Pak Tani. Kancil langsung panik. Ia mencoba menarik kakinya sekuat tenaga, melompat ke sana kemari, tapi jerat itu terlalu kuat. Semakin ia meronta, semakin kencang ikatan itu menjerat kakinya. Kancil mulai putus asa. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, terlihat Pak Tani berjalan menuju kebunnya. Wajahnya terlihat sangat marah saat melihat siapa yang terperangkap di jeratnya. "Aha, jadi kamu, kancil nakal, yang selama ini mencuri timun-timunku ya?" seru Pak Tani sambil mendekat dengan langkah mantap. Melihat Pak Tani yang murka, kancil tahu ia dalam masalah besar. Tapi, namanya juga kancil yang cerdik, ia tidak mau menyerah begitu saja. Otaknya langsung berputar cepat mencari cara untuk lolos. Ia pun berpura-pura tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan senyum yang dibuat-buat, kancil berkata, "Wah, selamat pagi Pak Tani. Anda beruntung sekali bertemu dengan saya di sini." Pak Tani mengerutkan keningnya. "Bingung? Beruntung? Apa maksudmu?" Kancil melanjutkan akal bulusnya. "Begini Pak Tani, saya ini sebenarnya sedang dalam tugas penting dari Raja Hutan. Beliau menugaskan saya untuk mencari orang paling rajin di hutan ini, yang suka memberi makan binatang. Tadi, saya baru saja mau memberikan hadiah istimewa untuk Pak Tani, karena kebun Anda ini sangat indah dan subur." Pak Tani terkejut mendengar penjelasan kancil. Amarahnya sedikit mereda, berganti dengan rasa penasaran dan sedikit bangga. "Benarkah begitu kancil?" tanyanya dengan ragu-ragu. Ia tidak menyangka akan mendapat pujian seperti itu. "Tentu saja benar," jawab kancil dengan sangat meyakinkan. "Tapi, ada masalah kecil Pak Tani. Kalau saya terikat seperti ini, nanti Raja Hutan bisa salah paham. Beliau bisa mengira Pak Tani adalah orang yang jahat karena menjebak utusannya. Coba lepaskan saya dulu, nanti saya akan langsung melapor pada Raja Hutan tentang semua kebaikan Pak Tani." Mendengar nama Raja Hutan disebut-sebut, apalagi dengan ancaman dianggap jahat, Pak Tani menjadi takut. Ia tidak mau berurusan dengan penguasa hutan. Tanpa berpikir panjang lagi, ia pun melepaskan ikatan jerat dari kaki si kancil. Begitu kakinya bebas, kancil tidak membuang-buang waktu. Ia langsung mengambil langkah 1000, meloncat gesit, menuju ke dalam hutan yang lebat. Sambil berlari, ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, maaf ya Pak Tani, lain kali jangan mudah tertipu ya." Pak Tani hanya bisa berdiri termangu, menatap kancil yang menghilang di antara pepohonan. Ia merasa kesal karena telah ditipu, tapi di sisi lain, ia juga sedikit tersenyum geli melihat kecerdikan si kancil. Sejak hari itu, Pak Tani memutuskan untuk memasang pagar yang lebih tinggi dan lebih kuat di sekeliling kebunnya. Sementara itu, si kancil, meskipun berhasil lolos, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mencuri lagi. Ya, setidaknya untuk sementara waktu. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar satu hal penting. Kecerdikan itu memang sangat berguna, tapi jangan pernah kita gunakan untuk menipu atau merugikan orang lain. Karena pada akhirnya, kejujuran akan selalu menjadi sifat yang jauh lebih baik dan lebih mulia daripada kelicikan. Terima kasih sudah menonton cerita seru si kancil hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.